Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman pernah mendengar tentang yo-yo efek ataupun yo-yo saat diet ya? Nah, seperti namanya ya, kalau seandainya yo-yo itu kan kalau dimainkan kan dilempar ke bawah, kemudian naik ke atas, ditarik gitu ya. Nah, seperti itu juga gambaran yo-yo efek ataupun yo-yo saat diet. Nah, kemudian saat diet mungkin saja teman-teman berat badannya sudah turun, naik lagi ataupun naik turun gitu ya, naik turun seperti itu. Karena nggak jelas berat badannya, nggak tetap, teman-teman berkesimpulan bahwa diet yang teman-teman jalani itu nggak berhasil. Wah, dok, kalau kayak gini nggak berhasil nih dietnya nih. Hari ini turun ya, seminggu kemudian naik lagi. Nah, jadi seperti naik turun. Jadi maleslah diet akhirnya. Nah, gimana teman-teman? Ada yang punya pengalaman saat diet berat badannya naik turun ya, seperti yoyo. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penyebab berat badan teman-teman itu kenapa bisa naik turun ataupun yoyo efek saat sedang diet. Sebenarnya apa sih yoyo efek itu? Nah, jadi yoyo efek itu adalah kehilangan berat badan ya. Kehilangan berat badan ketika teman-teman sedang menjalani diet, kemudian berat badannya balik lagi. Nah, bisa yoyo efeknya itu dalam jumlah besar atau dalam jumlah kecil. Dalam jumlah kecil misalkan yoyo efeknya itu 2-5 kilo ya. Sudah turun 2-5 kilo balik lagi. Nah, ataupun sudah turun 3 kilo naiknya malah 4-5 kilo. Nah, seperti itu. Karena berat badan naik turun berulang-ulang gini ya, beranggapan dietnya nggak berhasil, metode dietnya nggak cocok nih sama saya nih. Wah, cari diet yang lagi tren aja lah biar dietnya cepet ataupun cepet menguruskan berat badan. Nah, siapa nih, kan banyak ya yang seperti itu ya, maunya instan, maunya mudah ya, maunya cepet dan maunya nggak menyiksa. Nah, semua orang pasti memikirkan hal yang seperti ini. Bagi teman-teman yang sedang menjalani diet, yang sering mengganti-ganti metode diet ya, baru coba seminggu ganti lagi, baru coba 2 minggu ganti lagi, kemudian juga yang dietnya setengah-setengah ya, antara mau diet antara tidak. Nah, pasti ya sering mengalami kejadian seperti ini, yoyo efek. Karena dietnya tidak konsisten, karena dietnya nggak jelas ya. Ataupun misalkan nih, setelah yoyo efek berat badan naik turun ya, bahkan melebihi daripada berat badan sebelum diet. Misalkan sebelum diet berat badannya 70, setelah diet turun nih jadi 68. Nah, kemudian naik menjadi 72. Jadi beranggapan, wah kan bener kata teman saya kemarin, nggak usah diet, nanti berat badannya tambah gemuk. Nah, akhirnya gemuk beneran. Nah, jadi teman-teman beranggapan bahwa diet itu tidak cocok untuk teman-teman. Diet itu nggak ada manfaatnya, sehingga teman-teman memutuskan untuk tidak diet lagi. Nah, banyak orang yang akhirnya tidak diet karena hal ini ya, karena yoyo efek. Yoyo efeknya itu nggak tanggung-tanggung ya. Itu tadi, berat sebelum dia 70 turun 68, kemudian malah jadi 72. Nah, inilah banyak orang yang frustasi akhirnya putus asa. Kira-kira apa yoyo efek ini berbahaya untuk kesehatan? Nah, jadi beberapa penelitian ya mengatakan bahwa yoyo efek ini bisa berbahaya bagi kesehatan. Kalau seandainya setelah diet ataupun saat diet mengalami yoyo efek ini, berat badannya malah lebih daripada sebelum diet. Nah, ini nggak bagus ya tentu, karena obesitasnya makin bertambah, tentu kesehatan kita juga bisa terganggu, meningkatkan resiko-resiko untuk terjadi penyakit-penyakit degeneratif ya, darah tinggi, obesitas tentunya, sakit jantung, diabetes, dan sebagainya. Kemudian yoyo efek ini pada umumnya gini teman-teman, saat teman-teman mengalami yoyo efek itu kan berat badannya
naik berarti ya, naik. Nah kemudian saat teman-teman diet tentu akan turun ya, anggap saja turun 5 kilo. Ini teman-teman biasanya ya, kalau dietnya nggak benar ataupun dietnya kurang disiplin ya, nggak olahraga, kurang mengkonsumsi protein, makan makanan yang bergizi, nah akhirnya yang hilang adalah lemak dan otot. Kemudian saat mengalami yoyo efek, naik, sudah turun, naik. Nah ini yang bertambah pada umumnya itu hanya lemak, ototnya tidak. Nah jadi gimana supaya ini tidak terjadi? Yaitu tadi, lakukanlah olahraga ya, kemudian juga konsumsi makanan yang bergizi agar massa otot tidak hilang. Nah bisa jadi malah bertambah. Nah ini akan lebih bagus ya, karena otot itu metabolisme tubuh kan pentingnya juga di otot ya, supaya pembakaran lemak juga menjadi lebih efisien. Nah jadi penting untuk meningkatkan massa otot ataupun mempertahankan massa otot saat diet. Jangan hanya ketika turun, wah udah turun nih 10 kilo misalkan seperti itu ya, padahal yang paling banyak hilang lemak dan massa otot. Nah ini nggak baik. Tapi kalau misalkan turun 5 kilo yang hilang lemak semua, kan itu akan jauh lebih baik ya. Dok, bisa nggak kalau seandainya yoyo efek ini saat turun kehilangan lemak dan otot, saat naik itu lemak dan ototnya juga bertambah? Bisa saja ya, itu bisa saja terjadi. Kemudian dampak kesehatan yang lain apa? Ya dampak terhadap psikologi. Tentu ketika teman-teman menjalani diet, tiba-tiba berat badannya udah turun naik lagi, kan akan cenderung stres ya. Kemudian juga mengalami putus asa, depresi ya. Udah seneng-seneng nih turun, malah naik lagi ya, naiknya nggak tanggung-tanggung, bahkan melebihi berat badan sebelum diet. Nah jadi teman-teman akan cenderung ya khawatir, kemudian juga putus asa. Wah dietnya percuma nih, nggak ada hasilnya, malah naik lagi. Udah lah, besok-besok nggak usah diet lah, biar berat badan segini aja saya terima. Nah, seperti itu ya akhirnya ya, karena putus asa. Karena memang menurunkan berat badan itu bukan perkara mudah. Kalau teman-teman sudah menyerah ya sudah selesai. Tapi jangan gampang menyerah. Walaupun teman-teman mengalami yoyo efek ini, jadi jangan menjadi alasan tidak diet ya, percuma diet. Nah, jadi tetap fokus ya, tetap disiplin, tetap buat target jangka panjang, jangan jangka pendek. Itu agak susah, agak sulit. Misalkan, wah minggu depan saya mau turun 5 kilo, wah nggak bisa ya. Jadi buatlah target jangka panjang. Misalkan bulan ini saya mau turun 2 kilo, nggak apa-apa, pelan-pelan. Kok dikit kali dok? Ya nggak apa-apa. Jadi kalau seandainya turunnya lebih dari 2 kilo, ya alhamdulillah ya. Kalau seandainya turunnya 2 kilo berarti sesuai target. Jadi capailah target itu, jangan terlalu tinggi dulu. Kalau nanti targetnya terlalu tinggi, tidak tercapai, teman-teman akan cenderung frustasi, tidak semangat, ya stres. Nah seperti itu. Dok, apa sebaiknya saya tidak usah diet saja? Ya ini nggak benar ya, karena ketika teman-teman berat badannya berlebih, obesitas, ya sebaiknya diet. Karena ketika kita obesitas ataupun berat badannya berlebih, nah ini akan meningkatkan kita resiko untuk terkena penyakit diabetes ya, tekanan darah tinggi, sakit jantung, stroke ya, banyak lagi sakit-sakit yang lain. Nah jadi penting untuk menjaga berat badan ideal. Ingat, tidak perlu terlalu kurus, tidak perlu kurus. Yang penting ideal. Jadi IMT-nya itu masih dalam kategori normal ya. Jangan mau terlalu langsing. Ya itu nanti dulu lah. Yang penting berat badannya turun, tercapai ya berat badan ideal. Untuk menurunkan berat badan, untuk menjaga berat badan ya, saya ingatkan lagi, buatlah planning ya, planning jangka panjang. Targetnya berapa ya, jangan terlalu tinggi dulu ya. Cari target yang realistis dulu, yang gampang dulu ya, turun 1 kilo, 2 kilo itu terserah. Kemudian disiplin juga perlu ya, fokus juga perlu, niat juga perlu. Nah kemudian setelah itu ya buatlah menu makan ya, menu makannya seperti apa. Kemudian juga aktivitas fisiknya sehari-hari seperti apa untuk menunjang diet ya. Olahraga, tingkatkan aktivitas fisik ya, jangan hanya ingin turun tapi nggak tahu apa-apa, cuma coba-coba dari temen. Nah jadi kalau bisa, bukan kalau bisa ya, harus diet itu berdasarkan ilmu. Jadi jangan
hanya ikut-ikutan. Nah, kalau teman-teman ragu, teman-teman bisa melihat video-video di channel ini ya. Teman-teman mau menu makannya seperti apa, jumlahnya seperti apa, porsinya seberapa banyak, lauk pauknya bagaimana. Nah, jadi bisa dilihat di video ini ya. Di channel ini tinggal dipilih video-videonya yang mau teman-teman tonton. Mau ditonton semua itu akan lebih bagus, karena semakin banyak wawasan yang teman-teman punya, semakin banyak wawasan yang teman-teman lihat. Dan jangan lupa diaplikasikan ya, diterapkan. Jangan ditonton saja akan kurus, itu nggak mungkin ya. Nah, tapi harus diterapkan supaya berat badannya bisa turun. Ingat ya teman-teman, pantang menyerah, pantang mundur, tetap semangat, fokus ya, harus kerja keras. Nah, itulah motonya. Kalau seandainya itu dietnya udah benar, pasti turun. Kemudian ketika teman-teman sudah ideal, jangan juga makannya sembarangan, apa saja mau dilahap ya alasannya, karena sudah ideal nih. Nah, yang paling susah itu mempertahankan berat badan itu akan jauh lebih susah ketika teman-teman memulai diet. Nah, coba saja ya. Oke teman-teman, itu penjelasan tentang yoyo efek ya, bagaimana penyebabnya. Semoga teman-teman paham, mengerti, dan juga tetap semangat dalam menjalani diet dan hidup sehat tentunya. Jangan lupa di like dan di share video ini sebanyak-banyaknya kemana saja supaya makin terkenal ya channel ini. Banyak yang lihat, banyak orang yang termotivasi, banyak orang yang ingin tahu tentang dunia kesehatan ya. Jadi semoga yang saya share ini bermanfaat. Jangan lupa juga tulis di komentar pendapat, tanggapan atau cerita. Makin banyak komentar itu makin menarik ya, karena makin banyak yang dilihat. Sampai ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Semoga tetap semangat. Salam sehat, sukses diet, sampai jumpa.